Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih permudah bagi kita dan memberikan taufik kepada kita untuk kita dapat melangkahkan kaki ke salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini yaitu Masjid Al-Wardah, untuk kita bersama mengkaji dari Al-Qur'anul Karim, kalamullah Al-Qur'anul Karim pada juz'u amma yang alhamdulillah sudah berjalan sekian lamanya. Sampai saat ini kita telah sampai kepada akhir tafsir surat Al-Alaq dan kita akan masuk pada tafsir surat At-Tin. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya dan semoga mendatangkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita nantinya untuk bisa menjadi praktek amal menuntun kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai sebetulnya membahas bersama tafsir surat Al-Alaq. Namun masih ada beberapa hal yang saya rasa cukup penting untuk disampaikan kepada kita semuanya, termasuk salah satu dari hikmah dan pelajaran penting yang ada pada surat Al-Alaq. Di antaranya surat Al-Alaq ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk membaca. dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk membaca. Membaca apa? Membaca itu ada dua. Satu, membaca ilmu dalam bentuk tulisan, dan yang kedua, membaca ilmu dari ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di semesta alam semuanya. Kita diperintah untuk melihat, untuk menyaksikan, dan untuk berusaha mendapatkan suatu pengalaman dan khibrah yang akan menimbulkan suatu pengetahuan, membuahkan satu pengetahuan pada diri kita. Yang pengetahuan itu kalau wujud pada hati seorang mukmin yang sedia untuk menerima ilmu, pasti akan mendatangkan buah dari buah-buah keimanan pada dirinya, menambahkan keimanan, mengokohkan ketakwaan, menjadikan dia lebih baik, dan lain sebagainya. Dan di antara arti qiraah tadi saya katakan adalah membaca, dan membaca itu pintu ilmu, ya. Pintu ilmu paling mudah. Kita mau meluaskan wawasan, ya kita baca. Kita mau, ya kita baca. Turun ayat perintah membaca, dan ini ayat pertama dan perdana turun dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada sosok nabi yang paling mulia, kepada sosok rasul yang paling mulia, namun keadaannya beliau ummi, buta huruf. Buta huruf pun diperintahkan untuk membaca. Dan hikmahnya sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang keadaannya saat itu ummi, buta huruf. Ya, meskipun sebagian orang ada yang memaksakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya bisa membaca. Zahirnya tidak, memang tidak bisa membaca. Sedangkan kejadian di akhir-akhir umurnya beliau, sebelum beliau wafat, ketika beliau meminta alat tulis untuk menuliskan suatu wasiat, bisa jadi itu lewat ilhamnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dalam keadaan sakit parah nih. Sakit berat. Waktu itu di rumahnya beliau atau di kamarnya beliau. Enggak ada kamarnya rumahnya. Enggak ada kamar. Jadi cuma petak begitu aja, kemudian ada saternya di tengah-tengah, ya. Di rumahnya beliau sedang berkumpul, termasuk yang hadir adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada Abdullah bin Abbas perawi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun yang lain. Nabi Muhammad SAW meminta agar supaya didatangkan kepadanya alat tulis untuk menulis wasiatnya beliau, sehingga dengan wasiat ini harapannya tidak akan terjadi perpecahan pada sahabat. Namun terus sebagian orang kurang setuju, sebagian yang lain setuju. Ayo cepat cari alat tulis buat Nabi SAW. Akhirnya terjadi semacam kisruh gitu ya, semacam kisruh di kehadiran Nabi SAW. Padahal itu detik-detik kehidupan, akhir kehidupannya Nabi Muhammad SAW, detik-detik akhir kehidupannya Nabi SAW, dan Rasulullah dalam keadaan sakit parah berat, sudah berat Nabi SAW untuk sadar segalanya waktu itu, sadar hilang, luar biasa. Sakit terakhir di mana Rasulullah SAW wafat karena penyakit itu sangat berat. Di antara yang meminta agar jangan Nabi SAW dibawakan kepadanya alat tulis, nanti akan membebankan Nabi SAW untuk nulis wasiat itu. Dibawakan pena, dibawakan kulit atau atau batu tulis atau papan untuk menulis. Dulu nggak ada kertas, sekarang ada kiki sama apa? Dulu nggak ada, susah. Kalau mau nulis sulit, apalagi dalam keadaan sakit, dan sakitnya sangat parah dan sudah di ramak terakhir, hampir ihtidhar Nabi SAW waktu itu. Maka kuat sekali pendapatnya Umar bin Khattab untuk supaya Nabi SAW jangan diberi alat tulisnya. Yang dimaksud Nabi SAW itu agar jangan sampai kita itu berpecah gitu. Sudah sewafat saya nanti, sepeninggal saya, jangan sampai kalian itu berpecah belah. Agar supaya nggak berpecah belah, kalau terpaksa saya harus menulis bagi kalian wasiat pun, ya wis tak paksa untuk nulis ini. Tak paksa untuk nulis, maka nggak sopan kalau kemudian kita paksakan untuk diberikan kepada Nabi SAW pena dan alat tulis. Lalu Nabi SAW sebentar sadar nulis, sebentar lagi nggak sadar hilang lagi tulisannya, salah ini itu ini. Kalau terjadi tulisan wasiat dari Nabi SAW seperti itu, niscaya di belakang hari justru akan memicu perpecahan lebih besar. Bagaimana? Mereka yang nolak akan mudah nolak dan mengatakan ini wasiat ditulis oleh baginda Nabi SAW dalam keadaan sadar tidak sadar. Umpamanya khilafah setelah saya adalah Umar, umpamanya loh ya, ditulisnya Umar, tapi sadar terus nggak sadar, terus sadar nggak sadar. Padahal sekian banyaknya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya khilafah setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu. Memang tidak ada tansis, tetapi ada sekian banyaknya dalil-dalil, maksudnya riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang yang faqih di dalam ilmu din paham betul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingini yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, atau salah satu dari Asyrul Mubasysyirin bil Jannah.
Utsman, Ali atau radhiyallahu anhu, siapa saja. Andai kata sampai tertulis itu, mamanya itu salah satu wasiatnya, akhirnya yang akan terjadi adalah perpecahan justru. Kenapa? Oh, ini ditulis oleh Nabi dalam keadaan beliau nggak sehat, dalam keadaan beliau sedang sulit, bahkan mungkin tulisannya nggak sempurna. Menulis Abu Ubaidah cuma abunya tertulis, umpamanya. Akhirnya menyebabkan pertanyaan macam-macam, ini Abu siapa? Abu Bakar, Abu Ubaidah, Abu siapa lagi? Masalah akhirnya tidak dibawakan penanya. Ya, wallahu alam. Jadi sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya bisa nulis, atau paling tidak pada akhir-akhir umurnya beliau jadi bisa membaca dan menulis. Namun keterangan Al-Quran tentunya itu dan beberapa dalil yang lain dipakai oleh sebagian ulama kita, termasuk yang terkuat itu ini. Dalil ini, kejadian ini betul-betul terjadi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain. Menunjukkan kalau Nabi SAW di akhir umurnya, di akhir usianya itu sudah bisa menulis. Wallahu a'lam. Apakah memang seperti itu atau tidak? Tetapi dalil-dalil dari Al-Quranul Karim jelas menerangkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu ummi sekalipun ataupun buta huruf sekalipun, dan itu tidak aib bagi Nabi SAW ketika beliau buta huruf. Tapi kalau kita aib, andai kata Nabi SAW itu nggak buta huruf, Quran kita ini akan jadi target ini, akan lebih mudah untuk dijadikan target oleh musuh-musuh Islam untuk dijatuhkan. Kenapa? Muhammad nggak buta huruf kok. Muhammad sudah membaca sebelumnya. Muhammad pernah kuliah mungkin. Muhammad punya guru. Muhammad punya ini punya itu. Kenapa? Dia bisa baca. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW buta huruf, kemudian turun kepadanya wahyu yang seterang dan segamblang dan sekuat ini, Al-Quranul Karim, yang tidak mungkin bisa ditolak oleh siapapun dan datang dengan bukti-bukti ilmiah dan syariah yang sangat kuat dan gamblang, memang menunjukkan secara pasti bahwasanya Al-Quran bukan karya Nabi dan bukan buatan siapapun dari manusia dan jin. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, kalaulah semua jin dan manusia itu berkumpul dan bersatu padu sepakat untuk membuat seperti Quran ini, satu dengan yang lain saling bantu, saling menguatkan, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengadakan suatu kitab seperti Al-Quran. Meskipun satu dengan yang lain saling bahu-membahu, tidak akan mungkin mampu. Semua loh ini, jin dan manusia, semua. Bisa jadi itu semua jin dan manusia dari umat Muhammad SAW, atau semua sisa bersatu padu untuk membuat seperti Al-Quran. Tidak akan mungkin ada yang bisa membuatnya, karena ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dengan segala halnya. Baik. Yang pertama, ayat pertama turun, dan ayat pertama pada surat Al-Alaq ini perintah untuk membaca dan membuka cakrawala ilmu dan menambah pengetahuan. Maka nggak halal bagi seorang muslim selamanya dia tidak bisa. Nggih. Menika jero anget pun jero. Oh nggih. Jazakumullah khairan. Ngapunten, saya manut dulu ya sama Pak Tamir untuk melancarkan. Sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi ayat yang pertama ini tadi
Maaf, terpotong. Ayat yang pertama tadi perintah untuk kita membuka cakrawala ilmu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak tahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tetap pada status ketidaktahuan, bahasa kasarnya bodoh terhadap dinnya yang dipeluk. Nggak boleh. Bahkan seorang muslim terus terhasung dan terdorong untuk menjadi orang yang sangat pandai. Satu, dengan agamanya harus pandai, dan yang kedua kalau perlu dengan ilmu dunia. Kalau perlu dengan ilmu dunia, apapun dari ilmu-ilmu dunia yang ada ini, kalau dipelajari oleh seorang mukmin dan seorang muslim yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, tidak akan mungkin kecuali akan menambahkan ketakwaannya dan meninggikan keimanannya. Itu asal dia mukmin loh ya, asal dia muslim. Pasti dia akan mendapatkan pembenar-pembenar Al-Quran dan pembenar-pembenar dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari urusan dunia ini, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Apa saja dia akan mendapati bahwasanya Al-Quran telah mendahulunya, berbicara tentang apa yang menjadi bahan kajian-kajiannya dia dan bahan riset-risetnya dia, kalau memang dia mengadakan suatu riset yang mendalam tentang sesuatu ya. Usut nyari ini nyari itu sampai mendalam, sampai susah, sampai bertahun-tahun biayanya mahal. Mbak Nen, di dalam Al-Quran sudah ada sebutannya sejak 14 kurun yang lalu. Secara garis besar meskipun ya pasti akan menguatkan asal mukmin. Tapi kalau yang Islamnya KTP ya, tahu ilmu tidak akan menambah iman, tahu ilmu tidak akan menambah keislaman, tahu ilmu malah mengamini apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Waliyadzubillah, naudzubillah dzalik. Apalagi kalau yang bertambah ilmu itu orang yang tidak ada keimanannya kepada Allah, cenderung untuk dia lebih takabur dan cenderung untuk dia menolak kebenaran. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, perintah untuk kita membaca, menambah pengetahuan dan ilmu, dan mengokohkan keimanan di dalam diri kita. Sambungannya dengan penutup surat Al-Alaq. Subhanallah. Penutup surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Jangan ikuti mereka, jangan taati dia ya. Ini orang yang kemarin disebut, sudah kita sebutkan di sini ya. Satu, orang yang mendustakan mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dua, orang yang berpaling, dan kejadiannya ini dulu sama Abu Jahal. Kejadiannya sama Abu Jahal. Jadi yang berbuat seperti ini, kalau memang sebab nuzulnya terjadi pada Abu Jahal dan ayat ini berbicara tentang dia, maka siapa yang berlaku perbuatan yang sama, maka dia Abu Jahli gitu ya. Abu Jahli, menolak kebenaran, maksudnya ya, menolak kebenaran dan berpaling dari kebenaran, siapapun namanya, meskipun namanya nama-nama Islami. Kalau sampai dia berani untuk menolak kebenaran dan berpaling dari kebenaran bila diarahkan kepada yang benar, maka dia sedang terkena penyakitnya Abu Jahal. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Dia diingatkan, apakah dia tidak tahu ketika dia kufur dan berpaling itu bahwasanya Tuhannya melihat ya. Jika dia tidak mau berhenti untuk kufur dan berpaling, niscaya akan kami tangkap dari jambulnya. Ini untuk penghinaan kepada Abu Jahal. Kalau sampai dia tetap seperti ini, akan kami geret dengan jambulnya, jambul yang merupakan jambul dusta dan jambul salah. Jambul tentunya yang dimaksud di sini adalah wallahu alam
simbol kehormatannya dia. Tentunya manusia itu akan terhormat dengan akalnya ya, cara berpikirnya, kemudian hasil pikirannya. Kalau orangnya cerdik, cerdas, pandai, berbicara tertib, ilmiah, benar, kuat, maka sering akan dihormati dan dihargai oleh orang. Lah Abu Jahal ini punya kelebihan, memang ditokohkan oleh masyarakatnya waktu itu, Quraisy. Dihormati karena kepandaian-kepandaian yang wujud pada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tetap sombong seperti ini, akan kami geret sesuatu yang menyebabkan dia malu dan hina selama-lamanya. Apa simbolnya? Jambul. Jambul. Orang kalau bayangkan Pak, tokoh besar, orang yang dihargai dan dihormati, jambulnya miring seperti Trump atau enggak miring, pokoknya buaya itu digeret red begini di depan orang, dan yang menggeret adalah malaikat azab. Itu kira-kira gimana mau dihormati? Apa sisa kehormatan yang wujud pada dirinya? Itu akan terjadi pada Abu Jahal. Wong di dunia saja Abu Jahal sudah digitukan oleh Allah. Matinya akan di perang Badar. Jatuh, sudah nggak kuat apa-apa, dicari oleh beberapa orang, diantaranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhahu. Beliau yang mendapatkan pas posisinya Abu Jahal lagi megap-megap mau sakarat, sudah nggak kuat apa-apa. Oh, ini dia katanya. Ini dia yang dahulu di Mekah membuat saya susah, membuat saya sulit, membuat saya hina dan lain sebagainya. Sekarang kamu dihinakan oleh Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud meletakkan telapak kakinya di pipinya Abu Jahal. Pok, dipijak. Nih, rasakan tuh. Sehingga ini kalau kamu menguliah di sana dan kamu terhormat di sana, tapi kamu di sini tidak ada harganya. Kata dia, ini sebelum mati ini, dia mengatakan laqadir taqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'iyal ghanam. Kamu wahai tukang penggembala kambing yang hina, hari ini kamu telah meniti suatu tanjakan yang sangat tinggi gitu. Kamu telah meniti suatu tanjakan yang sangat tinggi. Meniti di pipi saya. Ini enggak semua orang bisa begini, bahkan enggak ada yang mampu. Kok kamu sekarang bisa gitu. Menunjukkan kalau dia sudah dihinakan oleh Allah di dunianya, sebelum nantinya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sana, hendaknya dia panggil gerombolannya dia, kaumnya dia, pembela-pembelanya dia, pengikut-pengikutnya dia, pembantu-pembantunya dia, panggil semuanya. Suruh semuanya datang untuk membela orang ini. Sanad'u zabaniyah. Kami akan memanggil baginya sosok satu orang malaikat. Siapa? Az-Zabaniyah. Yaitu malaikat yang bertugas untuk ngadab. Saya dengar cerita yang ditangkepin oleh Densus itu aja. Densus di sini. Dan yang paling parah katanya Densus ini di Jawa Tengah. Ya. Oh, itu ta'dzibnya ngeri. Macam-macam. Begitu juga dengar dari yang lain-lain. Nah, saya pernah melihat juga dulu film-film bagaimana orang-orang di Mesir diinterogasi. Ya Allah, azabnya parah, itu berat. Begitu juga yang ada di Guantanamo. Bagaimana mereka diinterogasi, diadab dengan macam-macam dan bentuk-bentuk adab. Itu baru adab dunia yang dikatakan sudah ya Allah berat sekali. Adab seperti itu tidak ada apa-apanya dibanding adabnya Allah. La yusiqu wasaqahu ahad. La yu'adzibu adabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Tidak ada yang mampu untuk mengadab seperti adabnya Allah, dan tidak pula akan ada yang bisa membelenggu atau mengikat seperti ikatan dan belenggunya Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan di sini dengan macam-macam bentuknya itu tidak akan mungkin mendekati dengan azabnya Zabaniyah. Ini yang akan kami panggil buat si Abu Lahab dan Abu Jahal dan semua jahli-jahli yang akan datang sampai kiamat. Kalau sampai mereka berbuat seperti Abu Jahal, maka ini yang akan terjadi pada dirinya. Terkadang dihinakan oleh Allah di dunianya sebelum di akhirat. Wah, ini jadi hina dunia dan hina akhirat. Tetapi kalau tidak dibayar kontan dan dibayar cash nanti di akhiratnya, dari sejak dia meregang nyawa sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan membela dia? Siapa yang akan membantu dia? Mana itu pasukan-pasukannya dia? Mana ajudan-ajudannya dia? Mana bodyguard-bodyguardnya dia? Mana senjata-senjata dia yang sekian banyaknya? Apa mau dibawa ke kuburan? Orang eneng, gak ada. Masuk kuburan dia dicampakkan sendirian ke dalam lubang, mau diiseni mau didesain seindah apapun kuburannya dan mau dilapisi pakai emas seberapapun seperti yang di mana namanya itu? Ya. Mau dilapisi emas seperti apapun kuburan itu tetap akan menjadi kuburan yang baik dan yang indah bagi mukmin dan menjadi sarana adab atau tempat adab bagi orang-orang kafir, apalagi mendustakan dan berpaling dan menolak dan memusuhi orang yang beriman, memerintahkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dan terakhirnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla la tuti'hu. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu taat kepada dia. Diperintah untuk enggak boleh salat di Masjidil Haram, jangan taati dia. Salat diperintah untuk dilarang oleh dia untuk menjalankan syariat, jangan diikuti, jalankan syariat. Jangan takut dengan siapapun dan jangan sampai ada yang menghalangi siapapun dalam rangka kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepadanya. Nampaknya di sini ada isyarat kuat. Siapapun yang mau menguatkan diri dalam praktek menjalankan ibadah kepada Allah dan menjalankan aturan syariatnya, hendaknya dia menguatkan diri dengan banyak sujud kepada Allah dan bertaqarrub kepadanya. Siapa yang banyak sujudnya kepada Tuhannya, siapa yang banyak bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu hikmahnya dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia adalah orang yang paling lemah, meskipun dia adalah orang yang paling kurus, meskipun dia adalah orang yang paling fakir, meskipun di dunia tidak ada apa-apanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikatan antara ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir dari surat ini. Yang pertama kita disuruh membaca dan belajar, dan yang kedua, yang terakhir kita diperintah untuk beramal. Diperintah untuk beramal. Maka nggak halal bagi seorang muslim sinau ratinggo praktek amal. Iya. Loh, kalau kita mempelajari urusan-urusan dunia silahkan. Anda mau belajar kemudian ditinggalkan begitu saja, nggak jadi urusan. Dan kalau ada sesuatu yang penting dari urusan dunia setelah dipelajari ditinggalkan, maka satu sang pelaku rugi, dan yang kedua bisa jadi memang rusak akal. Maksudnya orangnya bodoh. Sedangkan ilmu agama mempelajarinya itu ibadah. Tujuan diturunkannya itu agar supaya ditadaburi, difikirkan isinya, dipelajari, dipahami, didalami. Setelah itu akan menghasilkan peringatan, bagi yang membacanya dengan baik. Nah, kalau sudah datang peringatan jangan berpaling dong. Jangan ditinggalkan. Berat, ringan, menguntungkan, merugikan, itu tuntutan ilmu, maka hendaknya kita laksanakan. Pak, Bu, andai kata kaum muslimin loh ya, di zaman kita ini sinau terus praktek amal, muslimin sekarang ini aja lah
Yang ada di Indonesia ini kan sekarang alhamdulillah kebangkitan Islam itu sudah mulai, kebangkitan ilmu itu sudah mulai terasa ini dibanding dengan sekian tahun yang lalu. Beberapa dekade yang lalu sudah sangat kelihatan dan terasa sekarang ini kebangkitannya. Akibatnya orang-orang sekarang wawasan ilmiahnya Masya Allah, sedang dulu ilmu nggak seberapa, tapi praktek amalnya kelihatan. Makanya orang di sini ya Allah, alim, sebutan alim itu bukan apa-apa. Sebutan alim itu dekatnya, karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah ilmu sedikit tetapi kemudian dipraktek amalkan. Lu kiai di sini enggak ruwet. Betul. Sekarang kiai, ustadz, orang yang belajar ilmu, orang yang punya ijazah dan syahadah yang nggak main-main, S1, S2, S3, tapi praktek amalnya aneh. Mereka itu penghafal ilmu, bukan pembawa ilmu. Mudah-mudahan kita nggak jadi dari golongan orang-orang tersebut. Dan Islam nggak akan berkembang dengan orang-orang seperti itu. Justru malah menjadi beban wujudnya mereka pada umat Muhammad SAW. Belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, banyak maklumat yang diketahui olehnya, tetapi penyelisihannya terhadap syariat nggak sedikit, atau minimal praktek amal dengan ilmu yang telah dipelajari oleh dia itu sangat minim. Banyak anak-anak yang hafal Quran sekarang, orang-orang yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, banyak yang hafal ilmu-ilmu dan pendalaman ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu macam-macam. Tetapi kok prakteknya rada aneh gitu. Prakteknya kok rada aneh, dan itu sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi, adanya dan datangnya tipikal orang yang seperti ini. Orang bisa paham baik dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Alaq. Awalnya Iqra, terakhirnya apa? Usjud waqtarib. Usjud waqtarib. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini penutupannya perintah untuk kita sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika Nabi SAW membaca surat Al-Alaq ini sampai kepada penutupannya, beliau bersujud. Sujudnya namanya sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Maka nanti kalau kita membaca surat Al-Alaq kemudian sampai kepada firman Allah wasjud waqtarib, jangan ditinggalkan untuk sujud. Meskipun Anda menghafalnya. Kan sering kali ya kalau sudah pas menghafal itu ya, terutama di bacaan pertama ketika menghafal wasjud waqtarib, sujud dulu, setelah itu nanti baleni wasjud waqtarib terserah, karena konteksnya untuk menghafal, nggak masalah. Loh itu kan hukumnya secara fikih sunnah, saya tahu itu sunnah, tetapi jangan bilang sunnah tok atau cuma sunnah. Kalau kita mau baik, wasiatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awalaha, atau la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Generasi umat ini, generasi akhir umat ini tidak akan bisa jadi baik kecuali dengan apa yang dahulu telah menjadikan baik generasi awalnya. Dahulu generasi awal itu banyak amalnya, meskipun katakan kedalaman ilmunya tidak sedalam orang-orang sekarang, seperti klaim sebagian orang. Mereka mengatakan begitu. Tapi kalau saya sendiri, wallahu a'lam, saya lebih mengikuti pendapat justru ilmunya para sahabat itu lebih banyak dan lebih dalam daripada ilmunya ulama-ulama yang datang berikutnya sampai nanti hari kiamat. Meskipun yang dijuluki dengan Syekhul Islam ini dan Syekhul Islam itu lebih banyak dan lebih luas. Wallahu a'lam. Kalau nggak gitu, nggak terpilih untuk menjadi sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang diridhoi oleh Allah untuk menjadi kedekatannya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, kemudian sekali lagi nanti kalau kita membaca surat ini di penutupannya hendaknya kita melaksanakan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan katakan cuman sunnah tok dan hukum fikihnya adalah sunnah. Dulu para sahabat mengejar-ngejar yang sunnah. Kalau yang wajib-wajib sudah nggak menjadi masalah, nggak akan mungkin tertinggalkan. Kenapa? Karena mereka memburu yang sunnah. Orang kalau sudah berburu sunnah maka yang wajib pasti akan terjaga. Tapi kalau kemudian dengan yang sunnah-sunnah ini menggampang-gampangkan, bisa jadi suatu saat dia akan terjebak jatuh untuk meninggalkan yang wajib. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nanti kalau kita isya membaca surat ini sujud betul betul. Kalau sampai nanti yang lain nggak tahu ya suruh ikut ya Pak. Baik. Masuk kepada surat yang berikutnya yaitu surat At-Tin. Bismillah. Surat At-Tin artinya adalah buah tin. Buah tin, Anda semuanya sudah tahu buah tin yang banyak tumbuh di negeri Syam. Banyak tumbuh di negeri Syam, terkhusus daerah Palestina, Suriah, Jordan, itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Ya. Nah, suratnya dinamakan dengan surat At-Tin. Jumlah ayatnya hanya 8 ayat dan surat ini tergolong dari surat-surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi tin dan zaitun, wa turi sinin. Dan bukit Tur yang ada di Sinai, di daerah Sinin atau Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun, dan sumpahnya dengan tin dan zaitun dalam satu ayat. Kemudian bersumpah dengan gunung Tur yang ada di Sinin atau Sinai, ya. Bukan Sinai ini ya, Seragen. Loh, kalau sampai nanti di situ itu ada gunung, tapi gunungnya Lawu. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Tur yang ada di sini. Yang ada di sini, dan sebutannya di sini Sinin. Kalau situ Sinai maka nggak bisa sama. Meskipun di sana ada gunung yang namanya Tur juga. Karena sana Sinai dan ayatnya Sinin. Ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Al-Baladul Amin, negeri yang aman ini. Dan yang dimaksud di sini adalah Mekah. Berarti Allah telah sumpah dengan 4 perkara. 2 diantaranya buah, 1 diantaranya bukit atau gunung, dan yang 1 lagi adalah kota Mekah. 4 sumpah ini untuk menguatkan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sumpah yang pertama, dan yang kedua lam, sumpah juga la. Kemudian qad di sini juga untuk tekanan, telah. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dalam sebaik-baik bentuk. Ini sumpahnya. Sumpah sekali lagi dulu sudah saya sampaikan untuk menguatkan, menyebut sesuatu yang paling agung di dalam hati untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Namun setelah itu, kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah. Kecuali illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman
dan beramal saleh. Bukan cuman iman tanpa amal dan bukan amal yang tidak dilandasi iman, tapi dua-dua ini harus datang bersama. Iman yang dibenarkan dengan praktek amal itu yang diterima, bukan iman tanpa amal maupun amal tanpa dasar iman, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tak terputuskan atau tidak ada putusnya, terus langgeng. Pahala yang akan terus langgeng. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, pahala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka di surga tanpa ada mannya. Itu apa ya kalau man? Jadi kalau saya memberikan suatu pemberian kepada orang lalu setiap saat saya mengingatkan, jangan lupa loh, saya sudah berbuat baik kepada anda. Namanya apa? Mengingatkan dengan pemberian tuh. Ngungkit. Ya. Ada arti ungkit-ungkitnya. Ya. Nikmat yang tidak ada ungkit-ungkitannya. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan nikmat yang tidak ada ungkit-ungkitannya. Berat bagi seorang itu kalau diberi kebaikan oleh orang lain tapi terus diungkit-ungkit. Itu berat, ya. Maka dari itu nikmat ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang sukses, ya, beriman dan beramal saleh selama hidup di dunia, kembali kepada Allah dalam keadaan yang seperti itu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu apa yang bisa menjadi dorongan bagimu untuk kamu mendustakan hari perhitungan nantinya, hari kiamat dan hari perhitungan dan hari pembalasan? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebijak-bijak hakim? Sebijak-bijak hakim. Sosok yang bisa menghukum, yang paling bijak, paling arif dalam meletakkan suatu hukum dan paling bijak dalam meletakkan suatu hukum. Tidak ada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang zalim dan tidak pula ada dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang salah. Dan tidak pula ada hukum Allah yang diletakkan bukan pada tempatnya ataupun porsinya. Pasti tepat semua hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Allah baik di dalam Al-Qur'an maupun yang diwahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang mengajarkan kepada Anda bahwasanya Anda semuanya bakal kembali kepada Allah, lalu Anda akan dihisab dan akan diperhitungkan oleh Allah. Maka dari itu gunakan kehidupannya untuk beriman dan beramal saleh, gitu. Gunakan kehidupan kita untuk beriman dan beramal saleh. Jangan sampai kemudian kita tertipu, jatuh kepada maksiat. Dan namanya orang jatuh kepada maksiat itu biasanya lupa dengan hari hisab, biasanya lupa dengan hari perhitungan. Baik. Nah, ini secara umum tafsir yang ada di surat At-Tin. Nanti insya Allah kita akan kembali menjabarkan dengan yang lebih dalam. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji bersama pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Semoga ilmu yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita betul-betul menjadi ilmu yang berbarakah, bisa mengarahkan kita semuanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa meniti jalan keislaman ini dan istiqamah dengannya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik dan diridhoi olehnya dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan bagi kita kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, mengangkat dari kita takdir-takdir yang buruk dan mentakdirkan bagi kita takdir yang baik. Kita maupun saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.